Selamat datang di acara webinar dengan tema PPHN Memperkuat Konsensus Sistem Presidensial. Program Tribun Series Panggung Politik Indonesia ini merupakan kerjasama Tribun Network dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pembicara kita hari ini, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bambang Susatyo. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jinli Asidiki. Kepala Bappenas, Suharso Manoarfa. Pengamat Parlemen, Sebastian Salang. Webinar ini akan dimoderatori langsung oleh News Director Tribun Network, Feby Mahendra Putra, dan Vice News Director Tribun Network, Domu Ambari. Selamat mengikuti jalannya acara. Terima kasih, kita lanjutkan. Bapak Ibu, penonton di media sosial maupun yang live di Facebook, juga di YouTube dan bergabung di Zoom. Izinkan saya, Domu Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, juga pemimpin redaksi Warta Kota. Suatu kehormatan bagi saya ikut memandu acara webinar bertema Pokok-pokok Haluan Negara atau PPHN Memperkuat Konsensus Sistem Presidensial. Acara ini kerjasama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Tribun Network. Ini adalah sesi kedua dari rangkaian kerjasama ini. Saya tidak sendiri, Bapak Ibu. Bersama saya sudah hadir Direktur Pemberitaan Tribun Network, Mas Feby Mahendra Putra. Selamat siang, Mas Feby. Selamat siang, Bang Domo. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Feby. Sebelum ke Mas Feby, saya lanjutkan dulu. Barangkali kita perlu sesi foto atau kita lanjutkan saja? Saya minta Mas Domo lanjut ke menyanyikan bersama lagu kebangsaan dan kebanggaan kita, Indonesia Raya. Baik. Di ruang ini, sebelum kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, di ruang ini sudah hadir pembicara 4 orang, tadi sudah disebutkan di awal. Maka agar hikmat rasanya, kita bernyanyi atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dan peserta Zoom, kami persilakan duduk sempurna dan hikmat.
terima kasih. Kita sudah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu, untuk melanjutkan webinar ini, kami persilakan kepada Mas Febi Mahendra Putra untuk memimpin webinar. Waktu dan layar kami serahkan. Terima Monggo, kasih. Mas. Terima kasih Bang Domo Ambarita, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di ruang virtual kita kali ini. Tadi sudah sampaikan bahwa kita akan ngobrol, kita akan diskusi, kita akan webinar mengenai pokok-pokok haluan negara, memperkuat konsensus sistem presidensial. Kenapa saya lebih suka menggunakan istilah presidensial? Karena kalau presidensial kesannya presiden kita ini selalu sial. Nah, oleh karena itu untuk tidak memperpanjang kata, kami mempersilahkan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Bapak Bambang Susatyo, untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran. Ini kali ini bukan pokok-pokok haluan negara, tapi pokok-pokok pikiran mengenai rencana kita untuk memasukkan PPHN ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi justru ini memperkuat sistem presidensial kita, ya, karena Presiden Republik Indonesia setara dengan parlemen, tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen, maka kita nyatakan bahwa sistem pemerintahan kita adalah presidensial, bukan presidensial, biar presidennya tidak siap. Kepada Pak Bambang Susatyo, saya persilakan. Silakan Pak Bang. Baik, terima kasih Mas Febi Mahendra Putra selaku Direktur Pemberitaan Tribun Network, Mas Domo Ambarita, moderator yang saya hormati, para sahabat-sahabat yang hadir di redaksi Tribun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, sahabat saya anggota Dewan Perwakilan Daerah MPR Republik Indonesia yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 dan pakar hukum tata negara Profesor Dr. Jimli Asidiki. Yang saya hormati sahabat saya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Suharso Mono Arfa. Pengamat parlemen, sahabat saya Sebastian Salang, dan yang tadi saya sudah sebutkan, Direktur dan Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, yang juga moderator diskusi. Pada siang hari ini, Saudara Febi Mahendra Putra bersama Saudara Domuara Ambarita, dan segenap hadirin yang saya hormati. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti dengan baik acara webinar series yang diselenggarakan oleh Tribun Network yang pada kesempatan ini menghadirkan tema PPHN memperkuat konsensus sistem presidensial. Jadi bukan presidensial. Mudah-mudahan saudara-saudara semua tidak bosan, dan saya sendiri tidak pernah bosan-bosannya untuk menyampaikan pentingnya negara ini memiliki haluan dan pentingnya negara ini menyelamatkan anggaran yang dikumpulkan dari keringat rakyat untuk digunakan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, menghindari adanya proyek-proyek yang kemudian jadi mangkrak. Tema ini menjadi penting untuk kita bahas karena ketika wacana kehadiran pokok-pokok haluan negara ini mengemuka, ada sebagian kalangan yang berpandangan dan merasa khawatir bahwa kehadiran PPHN akan dapat memperlemah sistem presidensial yang selama ini telah terimplementasikan dengan baik di negara kita. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, penting kita pahami bersama bahwa substansi PPHN hanya mengatur hal-hal yang bersifat filosofis dan turunan pertama dari
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, hadirnya pokok-pokok haluan negara sama sekali tidak akan mengurangi ruang, kewenangan, apalagi kreativitas pemerintah atau presiden untuk menyusun cetak biru pembangunan, menyusun blueprint pembangunan. Hadirnya PPHN ini sekali lagi saya menegaskan sama sekali tidak dimaksudkan untuk memperlemah konsensus dalam penguatan sistem presidensil. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4 ayat 1 tidak akan tergerus sedikit pun peran dan otoritasnya dengan hadirnya PPHN. Saudara-saudara sekalian, adanya PPHN ini akan tetap disesuaikan dengan ciri khas sistem presidensil pada umumnya. Antara lain, yaitu pertama, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Kemudian yang kedua, presiden dan wakil presiden memiliki masa jabatan yang tetap atau fixed term. Dan yang ketiga, presiden dan wakil presiden tidak dapat dijatuhkan hanya karena alasan politik dan tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Presiden, yang keempat, presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri dan pejabat setingkat menteri. Impeachment tetap berlaku sesuai dengan apa yang ada sekarang, proses awalnya terjadi di DPR dan bukan di MPR. Presiden dapat diberhentikan manakala melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan perbuatan tercela seperti korupsi dan lain-lain, berhalangan tetap, dan seterusnya. Sehingga ketentuan tentang presiden tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar yang selama ini kita jalankan. Kehadiran PPHN justru dalam hal ini memberikan payung hukum bagi presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih teknokratis. Rencana strategis pemerintah yang bersifat visioner akan dijamin pelaksanaannya secara berkelanjutan dan tidak terbatas oleh periodisasi pemerintahan yang bersifat elektoral. PPHN akan menjadi landasan setiap rencana strategis pemerintah seperti pemindahan ibu kota negara dan Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, kemudian pembangunan infrastruktur tol laut, dan pembangunan konektivitas antar wilayah serta berbagai rencana pembangunan strategis lainnya seperti tol langit dan jembatan atau infrastruktur yang akan menghubungkan antar pulau di wilayah Nusantara ini. Kehadiran PPHN juga akan membantu pemerintah dalam mewujudkan keselarasan dan sinergi pembangunan antara pusat dan daerah. Koordinasi antara pusat dengan daerah yang seringkali tidak selaras, bahkan bertabrakan dan bertolak belakang, bisa diminimalisir. Dengan adanya PPHN, juga dapat menghindari potensi pemborosan atau inefisiensi pengelolaan anggaran negara yang disebabkan adanya perbedaan orientasi dan prioritas pembangunan pada setiap pergantian pemerintahan itu dapat kita hindarkan. Pada akhirnya, keberadaan PPHN akan semakin menyempurnakan bangunan ketatanegaraan kita sebagai sebuah bangsa, yaitu dengan adanya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai haluan konstitusional negara, dan pokok-pokok haluan negara sebagai kebijakan dasar pembangunan negara. Dari serangkaian diskusi yang kami lakukan di MPR dengan berbagai kalangan, pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa kita memerlukan PPHN sebagai haluan negara dalam implementasi pembangunan. Dan berdasarkan rekomendasi hasil kajian Badan Pengkajian MPR, bentuk hukum
PPHN yang paling ideal adalah melalui ketetapan MPR. Bentuk hukum penetapan PPHN sebaiknya bukan dengan undang-undang karena sebagai haluan negara, PPHN harus memiliki legal standing yang kuat. Tidak dapat kita bayangkan jika sebuah haluan negara diatur hanya dalam bentuk undang-undang yang masih mungkin dan memiliki peluang diterpedo dengan Perpu atau diajukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Bentuk hukum penetapan PPHN juga sebaiknya tidak diatur dalam konstitusi, karena PPHN adalah produk kebijakan yang berlaku periodik dan disusun berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat. Mekanisme perubahan terhadap kinerja atau ketetapan MPR tentu akan lebih mudah dilakukan dibandingkan jika PPHN diatur dalam konstitusi. Samping itu, karena PPHN bersifat direktif, tidak normatif seperti halnya konstitusi, maka tentunya materi PPHN tidak mungkin dirumuskan dalam satu pasal atau satu ayat saja dalam konstitusi. Dengan masih eksisnya beberapa ketetapan MPR dan MPRS yang dinyatakan masih berlaku dan dapat dijadikan sebagai rujukan, maka untuk mencegah potensi kerancuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional di satu sisi, dan di sisi lain agar pelaksanaan pembangunan tersebut terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik, maka diperlukan penataan kembali berbagai ketentuan tersebut di dalam satu naskah haluan negara yang utuh dan komprehensif. Di samping itu perlu kita ingat juga bahwa tidak semua ketetapan MPR dan MPRS tersebut dapat diselesaikan dengan undang-undang dan hanya dapat diselesaikan melalui ketetapan MPR. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Anggota DPD, Profesor Jimli, yang saya hormati, pertanyaan yang mengemuka kemudian adalah apakah dengan kewenangan MPR menetapkan PPHN akan mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara? Pertanyaan ini dapat kita jawab dengan sebuah pertanyaan. Saat ini pun ketika MPR masih memiliki kewenangan menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertinggi, tidak serta-merta menjadikan MPR sebagai sebuah lembaga tertinggi negara. Apakah dengan penambahan kewenangan MPR menetapkan PPHN yang secara hierarki perundang-undangan berada di bawah Undang-Undang Dasar, kemudian menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi? Kewenangan MPR menetapkan PPHN juga tidak otomatis menjadikan Presiden sebagai mandataris MPR. Hadirnya PPHN juga tidak menyebabkan Presiden harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada MPR. Tanggung jawab Presiden tetap langsung kepada rakyat karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat. MPR tidak memiliki wewenang memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden apabila tidak melaksanakan PPHN. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 3 ayat 3 dan pasal 7B ayat 1 sebagaimana saya sampaikan di awal pembicaraan tadi. Saudara-saudara sekalian, mekanisme pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden telah diatur secara jelas, yaitu melalui mekanisme pengajuan usul oleh DPR kepada MPR setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.
Presiden. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jika pelanggaran PPHN oleh Presiden tidak dapat menyebabkan MPR memberhentikan Presiden, lalu bagaimana menjaga marwah PPHN agar tetap memiliki implikasi dan daya ikat? Itu juga pertanyaan yang kerap ditanyakan kepada kami di MPR. Ada dua pendekatan yang dapat kita kemukakan. Yang pertama melalui mekanisme atau peranata hak budget DPR. Salah satu pengawasan yang efektif terhadap pemerintah adalah dalam hal pemberian persetujuan RAPBN yang diajukan oleh Presiden atau pemerintah. Dalam kaitan dengan PPHN, apabila RAPBN yang diajukan pemerintah tidak sesuai dengan arahan yang terdapat dalam PPHN, maka DPR dapat menolak dan meminta kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Kemudian pendekatan yang kedua adalah dengan memberikan kewenangan tambahan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap ketetapan MPR tentang pokok-pokok haluan negara. Dengan demikian, diharapkan seluruh produk undang-undang yang telah dihasilkan oleh DPR dan pemerintah telah sesuai dengan PPHN. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, penting bagi kita untuk membangun kesadaran publik agar memiliki pemahaman yang memadai dan untuk menghindarkan munculnya persepsi yang keliru mengenai urgensi wacana pembentukan PPHN melalui amandemen terbatas konstitusi. Jangan sampai wacana amandemen digoreng menjadi diskursus publik yang kontraproduktif dan destruktif. Proses amandemen terhadap Undang-Undang Dasar perlu kita awasi bersama. Oleh hadirnya konsensus dan komitmen, khususnya dari unsur partai politik, agar konsisten dengan landasan pemikiran bahwa amandemen dilaksanakan secara terbatas terkait dengan PPHN dan tidak melebar kemana-mana atau dalam istilah khusus membuka kotak Pandora. Selain sebagai manifestasi pembangunan iklim demokrasi yang sehat, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar adalah bagian dari implementasi visi kelembagaan MPR sebagai rumah kebangsaan yang harus menampung berbagai arus pemikiran. Sehingga dalam proses amandemen, kegiatan penyerapan dan pengelolaan aspirasi masyarakat harus dilakukan dengan mengedepankan pendekatan sikap kenegarawan dan bukan pendekatan pragmatisme politik. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar sekaligus pemantik diskusi pada siang hari ini, dan saya berharap melalui kegiatan yang kita selenggarakan hari ini dapat melahirkan gagasan dan pemikiran yang konstruktif dan memperkaya perspektif kita baik dalam kehidupan ketatanegaraan maupun dalam tata kelola perencanaan pembangunan nasional kita. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih Mas Feby, Mas Danu Ambarita atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih Pak Bambang Susatyo. Pengantarnya luar biasa. Jadi tadi kita sudah mendengarkan bersama dari Pak Bambang Susatyo bahwa PPHN yang akan menjadi bagian dari amandemen Undang-Undang 1945 sama sekali tidak mengurangi wewenang presiden, tidak mengurangi peran presiden, dan sekali lagi bahwa itu merupakan satu upaya kita untuk menekan pemborosan anggaran supaya pembangunan bisa berjalan. Kita memang punya rencana pembangunan jangka panjang, memang punya, tetapi itu perlu dikuatkan lagi melalui cantolan hukum yang lebih besar. Sebelum kita lanjutkan ngobrol kita ke Pak Profesor Jimli Asidiki, maka kita akan saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Silakan. Nah, problemnya sekarang kita akan berencana mau mengubah pasal
Undang Saparprima menggunakan prosedur normal pasal 37. Dan Pak Ketua MPR kita, Bambang Susatyo, kelihatan sangat aktif mensosialisasikan ini, aktif menulis buku, bahkan menemui Presiden, ya, membukakan satu pandangan bahwa ada rencana untuk mengubah konstitusi, walaupun Presiden bilang saya nggak mau berikutan, karena memang Presiden tidak punya kewenangan apapun dalam proses perubahan Undang-Undang Saparprima itu. Nah, kalau saya boleh menyarankan Pak Ketua, mungkin lebih baik Pak Ketua ini tidak terlalu aktif dalam proses rencana amandemen UUD 45 ini. Sebab baik menurut pasal 37 maupun tatip MPR, itu usul perubahan diajukan oleh sepertiga anggota MPR disampaikan kepada pimpinan, dalam hal ini disampaikan kepada ketua, dan ketua kemudian mempelajari usulan amandemen itu, apakah memenuhi syarat formil dan syarat material atau tidak, lalu kemudian ketua bisa memutuskan ini dilanjutkan dengan sidang DPR, diundang sidang paripurna membahas amandemen, atau ketua mengatakan ini permohonan tidak memenuhi syarat, karena itu ditolak oleh pimpinan. Ini misalnya jumlah pengusulnya kurang, kemudian materi yang mau diubah tidak begitu jelas, ya, sehingga ketua bisa menolak itu. Dan dalam proses persidangan nanti akan ada perdebatan dan akan ada keputusan. Dan keputusan itu baik setuju atau tidak setuju, ketua akan menandatangani, para wakil ketua akan menandatangani, meskipun ketua punya perbedaan pandangan dengan pendapat mayoritas anggota MPR sendiri. Bisa saja MPR mengatakan kami tidak setuju ada perubahan, tidak didukung oleh setengah dari mereka yang hadir dari 23 anggota MPR. Tapi ketua mengatakan saya setuju atau pendapat sebaliknya. Dan proses itu pernah terjadi dalam sejarah parlemen kita. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video kita. Kini kita beralih kepada Profesor Dr. Jimli Asidiki. Pak Profesor bisa menyampaikan pendapat pengantar kita sebagai diskusi, apakah betul penerapan PPHN nanti dalam bentuk TAP MPR ini tidak membelenggu sistem presidensial kita atau tidak mengurangi wewenang dari Presiden sebagai kepala eksekutif yang pertama, karena jalannya ke depan ini sudah diatur oleh TAP MPR, sudah dikemas demikian rupa harus melaksanakan isi dari PPHN itu. Silakan, Prof. Mohon izin untuk masih di mute, Prof. Dipencet tombol merahnya. Nah, oke. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih tadi pengantar Pak Ketua MPR, sudah kita dengar tambahan dari Pak Yusril mengenai kemungkinan perubahan Undang-Undang Dasar, perubahan kelima. Apalagi sebagaimana kita tahu perubahan yang diatur di pasal 37 sekarang ini kan belum pernah dipraktekkan. Ya. Karena perubahan Undang-Undang Dasar menggunakan ketentuan lama, dan dalam praktek setelah perubahan pertama tahun 99 molor, ya kan? Jadi tambah 3 kali lagi, jadi perubahan 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini jadi pelajaran, sehingga setiap ide untuk perubahan kembali, ini orang membayangkan nanti molor-molor ke kanan, ke kiri gitu. Jadi pada takut semua gitu. Jadi memang tidak mudah. Padahal sesudah perubahan ketiga dan keempat, itu ketentuan pasal 37 itu ketat sekali. Tidak mungkin ada pelebaran sebetulnya. Usulnya harus sepertiga dari anggota. Terus yang diusulkan harus jelas pasal mana, lalu menjadi seperti apa bunyinya, lalu alasannya secara akademik dijelaskan secara komprehensif seperti apa uraian penjelasannya, dan atas dasar usulan sepertiga itulah diproses. Nah, nanti kalau melebar ke pasal yang lain, ya diproses dari awal lagi. Jadi tidak mungkin melebar. Jadi kalau ada ide untuk perubahan Undang-Undang Dasar,
referensinya jangan praktek waktu kita reformasi. Ya. Ini dulu supaya orang tidak terlalu takut gitu ya. Nah, bedakan dengan perdebatan di media. Nah, itu kan perdebatan politik. Tidak apa-apa itu. Melebar ke kiri ke kanan itu lain lagi. Dinamika publik diskurs itu di luar, tapi dengan proses teknis di dalam, ya kan? Itu kan tidak perlu sama. Dia hanya menunjang untuk memberi dukungan argumen, gitu mestinya. Nah, jadi maksud saya kalau memang ada komitmen untuk mengubah Undang-Undang Dasar, ya boleh aja kita mulai. Nah, tapi yang jadi soal kan ini, apa yang mau kita ubah? Banyak sekali yang perlu diubah ini. Tentang periodisasi, ada yang mau jadi 3 periode. Tentang calon independen, threshold presidensial. Ya kan, ini kan, jadi DPD, KY, itu kan banyak sekali masalah-masalahnya. Jadi bahkan saya tahun 2002 menulis buku khusus memberi komentar setiap pasal. Banyak kelemahan-kelemahan yang belum tuntas. Nah, karenanya kan dulu kita bikin komisi konstitusi. Maksudnya untuk merajut ulang gitu. Tapi karena komisi konstitusi itu terlalu bernafsu untuk membuat naskah baru, jadi masuk kotak, nggak dibaca oleh anggota MPR periode berikutnya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ini satu hal ya. Nah, tentang GBHN atau PPHN yang dikembangkan istilah barunya ini kan sudah 3 periode direkomendasikan oleh pimpinan. Tentu rekomendasi ini kan sifatnya hanya internal, tidak mengikat keluar, dan ke dalam pun tidak mengikat secara hukum, kecuali secara moral antar generasi kepemimpinan. Namun secara politik dengan 3 kali sudah diteruskan rekomendasi ini, ada kehendak political will gitu loh dari elit pimpinan supaya haluan negara ini betul-betul dirumuskan. Jadi kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh, ini memang ada gunanya meskipun tidak mutlak. Ya. Ada gunanya, ini berguna untuk keterpaduan, kesinambungan pembangunan nasional sebagai integrasi dari pembangunan daerah. Jadi kita memang memerlukan itu. Apalagi karakter negara kita yang begini kompleks dan perekonomian kita yang beda dengan negara kayak di Amerika, ya kan? Kan banyak sekali orang mengaitkannya itu dengan referensi Amerika. Amerika nggak ada GBHN, untuk apa kita bikin GBHN kan gitu. Lah kita kan bukan Amerika, ya kan? Dia tidak memerlukan planned economy karena perekonomiannya itu sudah tumbuh berkembang sebelum merdeka. Masyarakatnya itu sudah industrious sebelum bikin negara. Maka dalam konstitusi Amerika nggak ada pasal ekonomi, nggak ada. Tidak ada satu pasal pun tidak ada. Itu economic interpretations of American Constitution itu baru terjadi sesudah abad kedua melalui putusan-putusan Mahkamah Agung. Misalnya ditulis oleh James Buchanan. Jadi economic interpretation of American Constitution baru datang kemudian. Konstitusinya tidak. Maka saya namakan konstitusi Amerika dan negara-negara yang mengikuti pola Amerika beda sama kita. Kita ini satu bab khusus, ada bab tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial. Maka di samping political constitution, Indonesian Constitution juga adalah economic constitution. Dan ini mesti dijabarkan. Itulah yang digagas oleh Bung Karno dengan pembangunan berencana, semesta berencana, tahun 60-an. Tapi sebenarnya sebelum itu, usul dari BP Knip ya per Agustus, September, Oktober mereka bersidang yang akhirnya tercermin di dalam maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober tahun 45 itu resmi disebut GBHN. GBHN. Jadi istilah di pasal 3 Undang-Undang Dasar yang menyebut MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan dengan huruf kecil garis-garis besar daripada haluan negara itu huruf kecil,
oleh BP Kenip dan maklumat Wakil Presiden itu dirumuskan dengan huruf besar dengan makna bahwa ini perencanaan jangka panjang. Gitu loh. Ya. Jadi memang sudah sejak awal ini adalah impian the founding leaders. Maka sebaiknya ya termasuk soal istilah, kalau menurut saya why not pakai aja istilah itu kan bukan kreasi Orde Baru. Nah, jadi GBHN itu sesuatu yang perlu bagi kita. Apakah dia mengganggu sistem presidentil? Ya enggak lah. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Bambang Susatyo tadi. Ya kan presiden kan dipilih oleh rakyat, yang dia bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Ini lain ini. Dan juga dengan GBHN ada yang mengatakan, wah MPR akan kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Ya enggak ada urusan dengan itu. Ini untuk perencanaan terpadu, gitu loh. Ya kan? Nah jadi jangan dikait-kaitkan dengan pelemahan, pengurangan sistem presidensial, seolah-olah jadi presiden itu tidak punya ruang gerak. Lah ini kan prinsip-prinsip umum, sama kayak haluan negara yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu kan kandungan haluannya itu kan harus diikuti oleh presiden. Nah gitu. Jadi jangan hanya larut dalam kampanye pilpres. Lalu itu yang jadi yang menjadikan agenda utama. Tapi ya harus ada GBHN, dan GBHN itu atau PPHN namanya nanti itu tercermin di dalam RAPBN tiap tahun. Jadi bukan hanya nyambung gitu loh dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, lalu PPHN nyambung ke RAPBN, dan ini harus bisa diawasi implementasinya. Dan jangan ditafsirkan akan membuat MPR sebagai lembaga tertinggi, setback, lalu membuat pertanggungjawaban kepada parlemen, padahal presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Ya enggak usah dikaitkan begitu. Ini semata-mata soal keterpaduan sistem perencanaan. Untuk negara kita yang begini kompleks ini perlu. Nah, saya rasa ini penjelasan mengenai kaitannya dengan sistem pemerintahan presidensil. Jadi kalau referensinya ke Amerika, GBHN tidak ada di Amerika, maka kita tidak boleh, itu tentu tidak bisa dijadikan argumen. Ya, pelajari aja komponen sistem pemerintahan presiden itu bagaimana. Itu kan sudah banyak gitu yang penjelasannya, bukunya. Dan GBHN itu jangan dikaitkan dengan pelemahan. Itu saya kira satu. Nah, yang kedua, kita sekarang sudah punya juga sih, ya. Saya tadi katakan tidak mutlak harus PPHN. Karena sekarang sudah punya RPJP. Kan bisa juga kita menggunakan keunggulan, kelebihan GBHN atau PPHN itu untuk memperbaiki RPJP yang ada sekarang. Nah, kebetulan RPJP ini akan berakhir 2025. Ya. Maka menuju 100 tahun Indonesia Emas 2045, kita harus segera menyusun perencanaan jangka 2025, 2045 haluan baru ini nanti untuk harus sudah ditetapkan awal 2000 hukumnya kayak apa. Apakah cukup dengan undang-undang seperti yang ada sekarang? Sekarang kan bentuknya undang-undang. Ya. Undang-undang itu saudara-saudara bukan dimaksudkan untuk setahun. Yang setahun itu cuma undang-undang APBN. Kalau KUHP coba sejak zaman Belanda sampai sekarang mau mengubahnya nggak jadi-jadi, nggak selesai-selesai. Jadi undang-undang itu untuk seumur hidup juga. Gitu loh. Jadi dia berlaku terus-menerus. Ini hanya bajunya saja. Nah, bedakan bajunya sama substansi naskah GBHN atau PPHN-nya. Ya. Jadi bajunya ini harus membuat dia berlaku mengikat. Nah, gitu untuk diimplementasikan. Tentu ada kekurangannya sebagaimana tadi disampaikan.
oleh Pak Ketua MPR. Ini kan bisa diintervensi dengan Perpu oleh Presiden, gitu. Nanti diubah oleh dia, atau di judicial review, ya kan? Ya, undang-undang itu. Tapi tadi kan apa yang dijelaskan Ketua MPR kan mau menambah juga kewenangan bagi MK, yang saya sendiri menganggap itu tidak perlu. Jadi ini semata-mata soal pilihan bentuk saja. Undang-undang bisa aja dengan undang-undang, dan sampai sekarang sikap sebagian partai masih kayak gitu. Misalnya Golkar masih ngotot perlu PPHN tapi cukup dengan undang-undang. Jadi belum ada kesamaan antar partai. Tapi itu paling tidak satu pilihan, ya. Nah, pilihan kedua adalah dengan ketetapan MPR. Ya. Sekaligus menata ulang kewenangan MPR. Nah, sebetulnya di dalam rekomendasi pimpinan MPR yang lalu, itu bukan hanya penataan kewenangan MPR, tapi juga ada DPD. Penataan kewenangan DPD dan kewenangan MPR. Ya, kalau mau memikirkan apa yang lebih luas kaitannya dengan PPHN ini dan kaitannya dengan APBN, maka kita harus melihat jangan hanya sekedar ya MPR-nya, tapi bagaimana lembaga seperti DPD dikasih kerjaan supaya adanya tidak sama dengan tiadanya. Kira-kira begitu. Tapi itu soal yang lain. Yang penting sekarang pilihan bentuk ini seandainya mau berbentuk ketetapan MPR, ini ada pilihan. Karena kalau dia dengan ketetapan MPR, ada yang bertanya kepada saya, bisa nggak ketetapan MPR tapi tanpa perlu perubahan Undang-Undang Dasar? Saya bilang tidak bisa, karena kewenangan MPR sudah limitatif ditentukan di Undang-Undang Dasar. Pasal 2, pasal 3, dan pasal 8. Jadi tidak bisa, bentuk keputusannya bisa apa saja, tapi substansi kewenangannya itu harus tentang kewenangan dia yang diatur di Undang-Undang Dasar. Jadi tidak bisa membuat ketetapan tanpa lebih dulu perubahan Undang-Undang Dasar. Gitu kira-kira. Ya. Nah, yang jadi masalah sekarang, apa mungkin kita mengadakan perubahan ini? Nah, gitu loh. Jadi saya melihat ada pelebaran isu, ya, satu dari sebelah kanan, isu 3 periode atau perpanjangan 2-3 tahun. Sebelah kiri muncul threshold presiden 0%. Ini sudah didiskusikan sudah 10 tahun, tapi sekarang ini menjelang 2024 muncul lagi, ya kan? Atau isu calon independen. Karena ada agenda yang nunggangi ini. Jadi kiri kanan ini. Nah, yang jadi masalah, tatkala ini yang menunggang ini anggota MPR sendiri, terutama dari unsur DPD, ini kan jadi susah. Susahnya kenapa? Karena inisiatif untuk ini harus sepertiga. Sepertiga anggota MPR. Jadi bukan sepertiga anggota DPD, tapi sepertiga anggota MPR. Seandainya sepertiga itu anggota DPR semua, apa boleh? Boleh. Nah, sekarang anggota DPD 136, jumlahnya itu tidak cukup untuk mengambil inisiatif sepertiga. Masih membutuhkan minimal 102 anggota DPR yang terikat dengan kebijakan partainya masing-masing. Maka usul perubahan Undang-Undang Dasar ya harus menyangkut substansi yang harus dipastikan. Satu, tidak mengurangi kekuasaan DPR atau merugikan partai politik. Gitu anunya. Karena semua partai sekarang ini udah siap mau pilpres dengan aturan main yang ada ini. Jadi kalau dia melihat, ada aturan main yang mau masukkan di dalam ide perubahan kelima Undang-Undang Dasar, ya tentu usul inisiatif sepertiga saja tidak mungkin tercapai. Nah, jadi saya rasa isu 3 periode, third termism, lalu yang satunya lagi 0% threshold, plus calon independen, ini sama-sama mengganggu.
sehingga fokus untuk inisiatif yang harusnya tahun ini, karena saudara-saudara, perubahan Undang-Undang Dasar minimal harus sudah diputuskan 2023 awal. Karena GBHN-nya atau PPHN-nya harus sudah ditetapkan awal 2004 untuk PPHN 2025-2045. Ya. Kalau inisiatifnya tidak selesai tahun 2021, tahun depan ini sudah pembicaraan publik sudah hiruk-pikuk dengan Pilpres. Sekarang aja udah rame. Maka semakin dekat menuju pemilu, saya punya keyakinan isu perubahan kelima yang dikait-kaitkan dengan calon independen, dikait-kaitkan dengan threshold, dikait-kaitkan dengan 3 periode, ini akan menghambat. Maka ya kemungkinan konsensus nasional untuk perubahan Undang-Undang Dasar periode sekarang ini akan kita lihat sampai awal 2022 bagaimana. Saya pesimis mengenai kemungkinan terjadinya perubahan ini. Karena sebagaimana tadi Pak Yusril kemukakan, ini tidak bisa top down dari ketua MPR yang sibuk. Nggak bisa, ini harus dari bawah. Nah, gitu. Tadinya saya mau memperkarsa itu, maka saya sekaligus ingin memanfaatkan untuk menata kewenangan DPD. Jadi nanti pengawasan PPHN ke dalam APBN diawasi oleh 2 lembaga. Sepanjang menyangkut anggaran diawasi oleh DPR, sepanjang menyangkut substansi program diawasi oleh DPD. Sehingga DPD dan DPR di masa depan akan partnership, tidak musuhan kayak sekarang. Bedanya adalah seperti Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas. Menteri Bappenas perencanaan substansi program, Menteri Keuangan perencanaan budgetnya. Nah, kira-kira antara DPD dan DPR di masa depan, partnership-nya seperti itu. Sehingga DPD itu menjadi semakin berperan, membuat keputusan, bisa menolak RAPBN sepanjang menyangkut substansinya, DPR menolak sepanjang menyangkut anggarannya. Tapi ini ya sudah diputuskan di rapat paripurna DPD resmi. Tetapi untuk implementasinya minta Ketua DPD minta tunggu dulu, ditambahin dulu pasal mengenai calon independen, pasal mengenai threshold. Nah, maka ini pelebaran isu ini akan menyebabkan rencana perubahan kelima, saya rasa tidak mungkin terwujud dalam waktu dekat ini. Saya rasa ini yang penting saya sampaikan, mudah-mudahan ya. Tapi terlepas dari soal bentuk ini tadi, ya, saya usul yang penting sambil menunggu perdebatan mengenai bentuk hukum, yang paling penting adalah sudah ada ikhtiar untuk menyusun naskah. Karena ini tidak bisa ditunda-tunda. Karena 2025-2045 itu harus ada naskah resmi. Karena RPJM yang sekarang ini berlaku akan segera berakhir. Tahun 2025. Dan zaman sekarang ini menuju pertengahan abad 21 sedang terjadi perubahan dasar di segala bidang kehidupan. Maka kita harus membayangkan perencanaan 100 tahun Indonesia merdeka itu ya dengan berkaca dari kejadian pertengahan abad 20 di mana ya perubahan tata ekonomi politik dunia berubah, nanti juga akan mengalami perubahan bukan hanya karena ancaman disrupsi teknologi seperti yang Yuval Harari katakan itu besar-besaran, demokrasi pun akan mengalami masalahnya sendiri sampai di pertengahan abad 21 ini karena disrupsi teknologi, apalagi kalau terjadi betul-betulan Perang Dunia Ketiga. Jadi perencanaan jangka panjang ini saudara-saudara harus membayangkan bagaimana tatkala generasi milenial sekarang ini berperan untuk Indonesia maju ke depan, ya, itu kita rumuskan secara bersama. Soal bentuk hukumnya, biarkan politik yang akan pada waktunya. Saya kira demikian. Ya. Dan ini poin terakhir ya. Poin terakhir. Ini saya sarankan yang menyusun ini harus eksekutif, bukan lembaga politik
Hampir nggak ada. Tetapi biarlah Bappenas dalam hadir di sini. Nanti presiden yang akan mengajukannya ke MPR atau ke DPR sebagaimana mestinya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Jimli Asidiki atas argumentasi yang sangat luar biasa. Teman-teman, saya berharap yang ingin bertanya silahkan mengetik di kolom chat, lalu ditujukan kepada siapa, boleh mulai sekarang untuk memikirkan pertanyaan apa, meskipun para pembicara belum selesai semua. Bagi Bapak Ibu sekalian partisipan, mohon izin bagi yang tidak menyampaikan materi untuk tidak membuka mikrofonnya supaya diskusi kita ini bisa menjadi lebih lancar. Oke, sebelum kita masuk kepada Pak Suharso Manoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas, kita saksikan video yang berikut ini. Ingin saya tegaskan sekali lagi bahwa di MPR ini ada satu badan, namanya Badan Kajian Ketatanegaraan. Kemudian ada juga Komisi Ketatanegaraan. Nah, dua badan institusi inilah yang berada di dalam lembaga MPR yang sekarang bekerja untuk mengkaji tentang rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan MPR sebelumnya. Perlu saya tegaskan, MPR sekarang ini masih sedang melakukan kajian dan kajian yang lebih mendalam lagi. Karena kami pimpinan MPR setuju sepakat bahwa ini harus dikaji lebih mendalam. Nah, yang kedua, di samping mengkaji lebih mendalam, kita harus apapun nanti keputusannya, yang keputusan dari badan kajian ataupun komisi kajian yang akan disepakati di MPR, sebelum dieksekusi harus disosialisasikan dulu kepada masyarakat. Karena ini menyangkut tentang hajat hidup rakyat bangsa dan negara Indonesia. 270 juta rakyat Indonesia yang sangat tergantung terhadap konstitusi apabila dilakukan perubahan. Nah, justru itulah perlu dilakukan sosialisasi yang mendalam. Baru keputusannya baru hanya sampai di situ. Jadi sekali lagi MPR belum memutuskan apapun terhadap wacana PPHN untuk dimasukkan ke dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, partisipan yang masih bertahan di ruang virtual kita, baik yang mengikuti Zoom maupun mengikuti lewat sosial media dimanapun Anda berada. Nah, sekarang kita dengar bersama apa pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan oleh Pak Suharso, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, karena beliau yang mengurus mengenai rencana pemindahan ibu kota dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Tentu ini memerlukan jangka yang panjang. Ya, Pak Presiden Jokowi hanya sampai tahun 2024, ya, pasti nanti kita akan melampaui waktu itu, sehingga pemindahan ibu kota ini harusnya masuk di dalam rencana pembangunan jangka panjang yang akan habis pada tahun 2025 mendatang. Kepada Pak Suharso Manoarfa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak teman saya ini, sahabat saya ini, Pak Bambang Susatyo. Saya agak berat mengomongkan itu karena beliau ini setengah dari terus berapanya itu ada bersama saya. Itu saja Pak Bambang yang saya. Terima kasih atas keikhlasan anandanya itu bersama saya.
Yang kedua saja, Pak Ketua, mohon maaf saya terpaksa menggunakan tapping ini. Sesungguhnya tema ini sangat menarik sekali dan saya ingin hadir secara in person gitu. Jadi saya mohon maaf karena pada saat yang sama juga saya ada acara yang sama juga, 3 acara pada jam yang sama. Jadi saya memilih tadinya saudara Dr. Slamet Sudarsono, Deputi Bidang Politik yang akan menyampaikan ini. Tetapi karena saya diminta dan ditelepon secara khusus oleh ketua, saya jalankan perintah itu dengan baik dan mudah-mudahan ini membayar sedikit kekecewaan ketidakhadiran saya dengan hadir secara tapping ini. Sekali lagi saya mohon maaf banget. Ini tema yang sungguh menarik. Yang kedua adalah saya ingin greetings pada ahli tata negara kita yang juga sekarang adalah anggota DPD Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Jimli Asidiki, yang beliau ini sudah saya kenal sejak tahun 82, so it's a long time ago. Jadi bahkan mungkin tahun 79 saya kira ya. Sama-sama kita menjadi motivator, bahkan saya pernah diberi pelatihan AMT, Achievement Motivation Training, oleh beliau pada zaman itu. Jadi Profesor Jimli sudah luar biasa. Dan sebenarnya kalau Pak Jimli yang bicara harusnya sudah pas gitu. Kemudian juga greetings kepada Pak Sebastian Salang yang senantiasa memberikan pengamatan yang cermat terhadap Parlemen Republik Indonesia. Dan saudara moderator, Bung Febi, selamat siang dan tentu semua yang mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekalipun COVID di negara kita relatif pertambahan kasusnya sangat rendah, dan di beberapa negara hari ini yang tertinggi itu di Amerika Serikat, kasus baru sekitar 60 ribuan, dan kemudian yang kedua itu adalah yang kedua ini negara yang sebenarnya relatif tidak terlalu jumlah penduduknya nggak begitu jumlah penduduknya begitu jauh lebih besar dari Amerika Serikat, tapi bukan Cina, yaitu India. Jadi yang kedua adalah India. Jadi memang kalau dari segi persentase jumlah penduduk yang terbanyak memang di Amerika Serikat. Mudah-mudahan segera saja pandemi ini kita bisa berubah dengan secara lambat laun ke epidemi, dan kemudian lambat laun juga herd immunity secara global terbentuk. Itu penting karena tidak ada satu orang yang terancam kecuali tidak ada satu orang pun yang sakit. Jadi memang itu penting sekali, semua orang harus sehat dan tidak terancam. Baiklah, saya akan mulai saja dengan soal haluan negara ini. Memang kalau kita melihat lagi ke belakang terkait dengan haluan negara ini, saya pribadi sebenarnya pernah apa itu istilahnya ya, dilibatkan, diundang di zaman itu pada waktu apa istilahnya Wanhan Kamnas, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional.
di zaman Orde Baru, Wan Hamkamnas itu salah satu tugasnya adalah menyusun GBHN, menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan mereka mengundang berbagai pihak, mulai dari orang-orang yang sangat kritis terhadap pemerintah Pak Harto pada zaman itu, termasuk generasi muda, mungkin saya dikategorikan itu, tetapi saya undang sebagai seorang profesional, sehingga saya ikut serta di dalam pembentukan GBHN itu, mulai dari 82, 87, 92, 97, dan yang terakhir itu GBH kecil, dari sebesar haluan GBHN kecil pada waktu itu, dan masih bekerja sama dengan fraksi ABRI, diminta oleh pada waktu itu Pak Ginanja Kartasasmita dengan beberapa teman, termasuk Saudara Fahri Ali, Didi Rahbini, maka kami mengenalkan apa yang disebut dengan visi dan misi pada waktu itu di GBHN. Dan GBH, istilah pada waktu itu kalau tidak salah GBH kecil, dan kemudian kita mendesain beberapa tahap MPR, seingat saya pada waktu itu sampai dengan 11 MPR. Itu saya di dapur. Jadi saya tahu persis bagaimana perubahan ini terjadi, dan sekarang saya ingin memberikan pandangan sebagai secara teknokratik, saya kira, meskipun posisi secara personal juga adalah punya posisi politik, dan posisi saya juga adalah political appointee, itu tidak bisa terlepas gitu. Yang pertama, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45, Pak Jimli, ini pasti lebih ahli dibanding saya. Tidak ada haluan yang menyeluruh untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, dan undang-undang yang ada lebih berciri sektor sehingga kurang mampu memberi haluan yang menyeluruh. Kemudian ada kekhawatiran mengenai keberlanjutan pembangunan. Dengan tidak adanya haluan negara, perspektif pembangunan seakan-akan memendek dalam jangka waktu yang siklusnya itu 5 tahunan. Tidak ada jaminan bahwa suatu kebijakan penting untuk jangka panjang itu oleh satu pemerintahan itu akan dilanjutkan oleh pemerintahan yang lainnya atau pemerintahan yang baru. Ini setidaknya 2 alasan mengapa tujuan pembangunan sebagaimana yang disebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu bisa lama dicapai atau bahkan jauh dari cita-cita proklamasi. Memang setelah reformasi, kita menyusun apa yang disebut dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kemudian ini yang menjadi pedoman umum bagi visi misi dan calon presiden dan wakil presiden untuk menyusun LPJMN, yang kemudian nanti disahkan dalam undang-undang. Jadi rencana 5 tahunan ketika GBHN tidak ada lagi, itu seakan-akan hilang landasan dalam sistem kenegaraan yang menjadi pedoman bagi rencana pembangunan 5 tahunan yang kita sebut dengan LPJMN. Suasana kebatinan, kebetulan saya masuk di dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional yang berlaku untuk dari 2005 sampai dengan 2020. Ya, jadi kira-kira sekitar 24, jadi 20 tahun. Jadi sebentar lagi harusnya kita menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional untuk 2025 sampai 2045.
ini seingat saya suasana kebatinannya itu tidak dimaksudkan untuk mengganti haluan negara. Karena sangat pada waktu itu didasarkan pada karena GBHN itu kan harus menyeluruh holistik gitu. Ya. Dan mestinya melibatkan semua unsur dalam negara ini sehingga merepresentasikan semua kekuatan bangsa. Dan memang sejak reformasi tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, semuanya adalah lembaga tinggi negara. Dan RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional seperti saya sampaikan tadi, itu memang mestinya menjadi pedoman untuk visi misi presiden dan wakil presiden dalam menyusun RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengahnya 5 tahunan. Jadi kalau menang melakukan apa dalam 5 tahun, dan itu adalah koridor yang disediakan oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang sifatnya jangka panjang itu. RPJPN memang sebuah rencana yang mencoba mengakomodasi semua aspirasi ya jangka panjang yang akan dilakukan secara bertahap. Tetapi bedanya dengan haluan negara, haluan negara memberikan arah bagi negara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Sehingga keberadaan RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, itu tidak sepenuhnya dapat mengganti fungsi haluan negara. Seperti saya sampaikan tadi, di zaman Orde Baru, itu ada pola pembangunan jangka panjang yang merupakan bagian dari di GBH itu kan ada pembangunan jangka panjang, pola pembangunan nasional, kemudian pola pembangunan 5 tahunan. Pada waktu itu cara menyusunnya itu pun, seingat saya ada namanya TELSTRANAS, Telaah Strategi Nasional untuk melihat jauh ke depan gitu, dan didasarkan dulu dengan Monstranas, monitoring strategi nasional ini. Baru terakhir nanti ada KIRKAN, perkiraan keadaan. KIRKAN Stranas, perkiraan keadaan strategi nasional. Kemudian dari 3 hal itu dibuat sedemikian rupa dengan analisa tulang ikan ya, gitu. Dapat dibuatlah GBHN yang setiap 5 tahun. Lalu oleh Hankamnas diserahkan kepada Ketua Hankamnas yaitu Presiden. Dan lalu mengundang MPR, DPR itu adalah yang diusulkan oleh pemerintah di zamannya Pak Harto. Dan zamannya Bung Karno, haluan negara terpisah dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kita ingat ada garis besar pola pembangunan nasional semesta bencana yang disusun oleh Dewan Perancang Nasional. Dan kita ingat juga pada waktu itu Bung Hatta pada tahun 47 kalau saya salah 47. Dulu saya punya tesis yang nggak jadi mengenai Bung Hatta. 47 itu siasat Hatta, yang dikenal sebagai siasat Hatta, yang membuat pola pembangunan pada waktu itu 7 tahunan malah. 7 tahunan yang sekretarisnya adalah Pak Profesor Sumitro. Ya, Pak Mitro yang masih muda di zaman itu, yang memang kemudian tidak dipakai, tidak diikuti. Karena kemudian ada aksi polisionil 1 dan 2 di Jogja pada waktu itu. Padahal yang disusun kalau kita baca dari siasat Hatta yang mengetuai Dewan Perancang Nasional pada waktu itu luar biasa mengenai pola pembangunan nasional semesta berencana. Termasuk di sana itu sudah ada cerita mengenai jalan tol, jalan yang nanti harus dibayar begitu secara bersama dibangun oleh rakyat. Dan pada tahun 59, 17 Agustus 59 barulah Presiden Soekarno mendeklarasikan manifesto politik
atau moneypol pada zaman itu yang disebut sebagai haluan negara. Inilah yang kemudian nanti dikoreksi oleh ketetapan MPR pada tahun 66. Ke depan seyogyanya haluan negara berisi penjabaran yang lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar dalam rangka mempercepat tujuan berbangsa dan bernegara, sehingga menjadi satu pedoman, ya, roadmap yang menjadi benchmarking untuk rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah tahunan. Ada 3 menurut saya perubahan besar dalam penyusunan haluan negara mendatang untuk periodisasinya. Salah satunya adalah bagaimana efektivitas dan akurasi haluan negara dan rencana panjang jangka panjang RPJP, mengingat disrupsi teknologi, perubahan yang makin cepat, baik di tingkat global maupun domestik. Misalnya saja, kalau kita bicara energi, kita sudah bicara energi yang terbarukan, ya, renewable energy. Renewable energy kita ambil dari ada energi bayu, angin, energi air, bayu, kemudian ada thermal di laut, kemudian arus laut ada, kemudian sekarang baterai. Tapi baterai pun sekarang dikritik karena bagaimana membuangnya kalau baterai yang sudah tidak dipakai, karena itu juga mencemari tanah. Lalu untuk itu orang berpikir sekarang sudah dimajukan lagi energi hidrogen. Saya sudah pernah mencoba mobil yang digerakkan dengan hidrogen di Eropa, di Amsterdam, gitu. Lalu saya mengisi, gitu. Di sana ada apa istilahnya itu, semacam pompa bensinnya untuk hal ini, untuk mengisi hidrogennya. Jadi apa itu kalau tempat air itu, kalau kita mau minum itu dispenser. Jadi dispenser hidrogen ada, dispenser hidrogen. Saya juga coba mengisinya dan saya kira itu luar biasa perubahan ini. Dan lama-lama dan hidrogen itu mengisi hanya 3 menit, ya, bisa jalan 500 mile. Dan biayanya jauh lebih murah dibandingkan baterai, lebih murah lagi dibandingkan Euro 3, Euro 4 ya, BBM yang dipakai di Eropa. Jadi perubahan ini luar biasa, perubahan iklim juga yang kita sekarang lihat. Dunia mencanangkan untuk mencegah supaya setidak-tidaknya kalau terjadi kenaikan suhu itu bisa ditekan di bawah 1,5 derajat Celcius. Dan kita lihat apa yang terjadi di Kutub Utara, Kutub Selatan. Saya sendiri pernah saksikan waktu saya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden diundang ke Amerika bagian utara. Saya ke kotanya itu Anchorage, dan kemudian melihat apa yang terjadi di sana. Saya lihat sendiri bagaimana itu gunung-gunung es itu jatuh lagi. Disuruh lihat lagi sama bunyinya itu kayak hebat sekali, dan itu jatuh pecah. Itu saya saksikan sendiri perubahan iklimnya yang luar biasa. Juga meluasnya gurun dan sebagainya. Jadi ini ada tantangan buat kita. Lalu kita sendiri menghadapi 3 perubahan besar dalam era reformasi, globalisasi, demokratisasi, dan desentralisasi di domestik. Dan ketiga perubahan ini tidak atau belum dipahami secara sempurna oleh kita sendiri. Jadi globalisasi itu maknanya bagaimana, demokratisasi hari ini sudah relatif bagus, meskipun pasti Pak Jimmy bisa bicara secara substansial kita masih di tengah atau masih jauh. Saya nanti silakan, saya tidak punya otoritas
karena saya pemain di situ. Jadi kita lebih berkutat di di prosedural, demokrasi prosedural sedemikian rupa. Demikian juga dengan desentralisasi, kita terlalu membiah-biah desentralisasi sedemikian rupa. Sehingga ketika terjadi pandemi, ketika kesehatan di bawah itu, ya dinas kesehatan itu tidak bisa dikomando oleh menteri kesehatan di pusat, ya repot. Akhirnya kita pakai lembaga lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kenapa? Karena ketua BNPB itu di daerah adalah bupati, wali kota, dan gubernur, sehingga ada arusnya gitu. Tapi kan agak aneh. Nah, misalnya kami meminta ke depan kita harus punya seperti di Amerika Serikat atau di Eropa, punya namanya Central Disease Control, CDC. Jadi kalau ada ini penyakit apa yang harus diatasi. Ini penting sekali karena ini sebagai informasi saja ya, bukan nakut-nakuti. Indonesia itu nomor 2 untuk TB sekarang. Dan kita ngeri sekarang. Kemarin Kabupaten Garut kami dapat data informasi ada 15.000 orang TB di sana, dari penduduk kira-kira sekitar hampir 2 juta. Jadi artinya tingkat insidensinya 2 kali lipat dari rata-rata nasional, sekitar 750 per 100.000. Kita sekarang kira-kira 750 per 100.000. Kita nasional kira-kira 300-an lebih, 300-an. Bappenas mencoba menekan, mengarahkan untuk di bawah 300, sekitar 200. Kita sekarang naik peringkat dari nomor 3 di dunia menjadi nomor 2 di dunia. Jadi ketika kita kesulitan untuk mengetes pada waktu COVID, sebenarnya kita bisa menggunakan tes cepat molekuler (PCR) untuk mengetes COVID. Masalahnya sekarang PCR itu, alat PCR nggak bisa mengetes TB. Jadi karena alat itu harus dimodifikasi lagi, ada lagi alatnya. Sementara PCM, tes cepat molekuler, itu bisa ngetes TB dan sekaligus COVID. Jadi saya juga menganjurkan untuk kita berhati-hati, karena TB ini tidak hanya lagi ada di daerah, tetapi sudah ada di rumah sakit rujukan nasional. Ya, keluarga saya, teman-teman saya itu ada yang sudah baru saja kena, dan sehingga kami juga melakukan tes cepat molekuler terhadap TB ini. Kita masih ingat di zaman anak-anak kita disuntik vaksin BCG, tapi rupanya ada juga yang resisten terhadap TB, dan ini basic reproductive number-nya itu jauh lebih besar dari dari COVID. Kalau COVID itu yang paling tinggi sekarang Delta sekitar 8. Satu orang bisa menjangkitkan 8 orang. Kalau ini itu bisa sampai 12 dan 15 orang. Cuma masalahnya inkubasinya. Kalau di COVID mungkin 3 hari, 5 hari. Tapi kalau di TB itu bisa 6 bulan. Sehingga kita tidak tahu. Jadi kalau terjadi satu orang ada di ruangan kita itu TB, kita mau tahu bagaimana kita kena TB atau tidak, maka setidak-tidaknya kita harus cepat melakukan tes. Itu dan yang juga Pak Jimli dan Pak Ketua itu soal ini Pak. Soal apa lagi? Kemarin saya dilaporkan, diinformasikan mengenai kusta. Bayangkan Pak Harto tahun 80-an memproklamasikan Indonesia bebas kusta. Sekarang juga saya baru dapat juga di sekitar lagi-lagi Kabupaten Garut ada 17 orang yang TB hilang. Ada 6 kasus baru. Ini kan bahaya sekali. Jadi kita nomor 3 di dunia sekarang untuk kusta. Wah, jadi ini saya ini soal desentralisasi juga harus kita pikirkan untuk hal-hal apa yang harus kita kembali kita regrouping lagi, terutama untuk supaya sehat ini. Terdapat perbedaan periodisasi antara pemikiran haluan negara dulu DBHN 25 tahunan, PJPN 20 tahunan, kemudian tapi ini bisa kita bahas bagaimana soal periodisasi.
Tapi saya ingin mengatakan periodisasi yang terlalu lama itu akan mengakibatkan haluan negara yang disusun menjadi kurang tepat waktu. Kita lihat ya, sebuah teknologi yang teknologi readiness levelnya hari ini misalnya 6. Kalau zaman dulu untuk dia bisa menjadi ke-10 atau ke-8 itu membutuhkan waktu 15 sampai 20 tahun. Tapi hari ini kita tidak tahu, tiba-tiba dia sudah di 8 dalam waktu hanya setahun. Kurang dari setahun sudah di 9. Jadi ini juga harus menjadi sesuatu yang kita pertimbangkan. Kemudian bagaimana kita menghidupkan kembali kalau memang diperlukan haluan negara? Ada 3 mekanisme menurut kami yang dapat digunakan. Yaitu pertama melalui amandemen terbatas. Ini pasti ramai juga. Kedua merevisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menambahkan haluan negara sebagai hierarki tertinggi dalam perencanaan. Ini juga isunya kurang mungkin. Yang ketiga kurang seksi mungkin, Pak Bambang. Yang ketiga adalah menyusun undang-undang yang khusus memberikan amanat kepada MPR untuk menyusun haluan negara. Mekanisme ini mungkin kurang dibicarakan. Jadi ada undang-undang khusus yang memberikan amanat kepada MPR untuk menyusun haluan negara. Jadi menurut kami mekanisme yang ketiga ini ya lebih efektif ya dibandingkan pertama. Apabila kita khawatir kalau amandemen kemudian ada barang-barang asing yang ikut masuk itu atau melebar, dan mekanismenya juga akan memberi makna politis yang lebih kuat ya dengan mekanisme yang kedua. Dan apabila haluan negara ini hanya menjadi bagian dari SPPN, makna haluan negaranya itu kayak diturunkan gitu, reduksi gitu. Ya. Jadi apapun nanti yang dipilih, saya kira undang-undang SPPN itu akan perlu menyesuaikan apabila haluan negara dihidupkan kembali. Itu yang saya bisa sampaikan, Ketua. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang pas, tetapi itulah cara pandangan kami. Sekali lagi ini pandangan-pandangan yang teknokratik ya dari kami. Mudah-mudahan memenuhi apa yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila nanti ada akan tanya jawab, saudara Deputi Pak Slamet akan
digunakan oleh semua elemen bangsa. Karena bagaimanapun menurut saya bangsa ini harus memiliki cetak biru kalau kita ingin punya arah yang jelas tentang kemana kita mau pergi gitu. Bahwa kemudian gagasan ini mengalami dinamika, mengalami perdebatan di dalam prosesnya, itu hal yang lain gitu. Nah karena itu begini, yang pertama memang kalau saya melihat dinamika apa yang terjadi sekarang ini ada dua hal. Yang pertama dari sisi konsepnya sendiri itu memang rasanya kita masih membutuhkan gagasan atau konsep yang utuh sehingga ketika itu dilempar ke publik, kita bedah di ruang publik, maka publik ini juga mendapat pencerahan bahwa gagasan pikiran yang utuh dari usulan yang muncul dari MPR itu memang punya arah tujuan yang jelas. Sehingga ini menjadi bahan atau dinamika yang proses pembahasan di publik gitu. Lalu kemudian yang kedua tentu saja kita bicara soal apa yang dilakukan sekarang ini kan bukan berada di ruang hampa, tapi berada dalam proses atau dinamika di dalam ruang publik gitu. Nah, ada dua hal yang sangat penting yang perlu kita cermati di situ. Yang pertama, kalau kita bicara MPR, maka ada kamar DPD, lalu kemudian ada kamar partai politik. DPD sendiri tentu saja terdiri dari orang-orang yang bebas, orang-orang yang tidak terikat oleh satu institusi latar belakang mereka. Karena itu setiap anggota DPD itu pasti punya pertimbangan, pasti punya sikap sendiri-sendiri. Dan itu menjadi suatu kompleksitas sendiri dalam dinamika politik ketika mengusung ini. Lalu kemudian yang kedua, kita bicara soal DPR. DPR terdiri dari sekian banyak partai politik yang juga punya agenda dan kepentingan politiknya masing-masing. Nah, karena itu saya membayangkan tingkat kesulitan yang sangat tinggi ketika gagasan ini muncul gitu dari pimpinan MPR tentu berada pada dua lembaga ini. Bagaimana DPD merespon gagasan ide ini, lalu kemudian bagaimana juga partai politik merespon ide dan gagasan ini, lalu kemudian meyakinkan bahwa dua kelompok politik ini tidak membawa agenda dan kepentingannya masing-masing. Halo? Ya lanjut Pak. Ini ada splatteran. Silakan Pak. Ya. Jadi sulit sekali kita membayangkan bahwa partai politik, sekian banyak partai politik itu mereka tidak punya agenda masing-masing, demikian juga anggota DPD. Itu baru dari dari kelompok internal kalau kita bicara soal DPD dan DPR. Lalu kemudian di luar itu tentu saja ada elemen yang kita sebut sebagai publik. Begitu. Bagaimanapun gagasan ide yang muncul dari MPR ini, dia akan berdinamika di ruang publik dan semua elemen akan memberikan kontribusi, apakah kontribusi mendukung maupun kontribusi menolak. Begitu. Karena itu memang menjadi PR yang menjadi sangat penting dalam konteks ini tentu saja bagaimana MPR memang mau tidak mau, pimpinan MPR dalam hal ini Mas Bambang dan teman-teman, dia punya pekerjaan yang sangat berat saya bayangkan. Yang pertama tentu bagaimana merumuskan gagasan, ide, dan konsep ini, lalu kemudian membangun narasi yang betul-betul bisa clear di publik bahwa ini tujuannya memang untuk menentukan arah pembangunan jangka panjang atau masa depan dari bangsa yang kita cita-citakan ini. Nah, persoalan ketika narasinya tidak clear gitu, itu akan menimbulkan spekulasi, menimbulkan banyak persepsi yang akhirnya membuat
opininya menjadi melebar. Nah, ini yang kemudian berbahaya. Lalu kemudian yang kedua, kepada publik, tentu publik ini butuh keyakinan. Meskipun tadi Prof sudah mengatakan, di dalam Undang-Undang Dasar itu pasal 37 sudah membuat pagar yang sangat jelas bahwa tidak mudah untuk dibawa ke kiri atau dibawa ke kanan. Karena ada batasan, ada pagar yang sudah sangat jelas untuk membatasi proses amandemen itu. Gitu. Tetapi ini politik. Publik itu membutuhkan keyakinan bahwa memang dari proses atau upaya untuk melakukan amandemen ini sendiri memang betul-betul diyakinkan bahwa tidak ada penumpang gelap yang mencoba bermain di tikungan lalu kemudian membuka kotak Pandora gitu. Ini sebetulnya kekhawatiran dari publik kalau yang saya cermati respon yang ada saat ini. Sehingga memang ada PR yang menurut saya yang mesti dibereskan satu persatu, sehingga ketika nanti muncul betul-betul dengan keyakinan, lalu kemudian PR-PR yang tadi sudah disampaikan itu sudah diselesaikan, sehingga opini yang terbentuk itu paling tidak sudah mengarah pada tujuan yang dicapai. Nah, kemudian yang ketiga, memang tadi kalau saya menangkap ya, ada beberapa pilihan kalau yang saya lihat. Apakah itu harus amandemen atau masuk dalam undang-undang? Ini juga saya kira menjadi bahan perdebatan sekaligus menjadi bahan diskusi yang mungkin perlu untuk di-clearkan dari awal ketika gagasan ini muncul. Apakah memang FEM ini harus di dalam amandemen undang-undang dasar atau memang cukup di undang-undang gitu. Karena ketika ini tidak dibikin frame yang jelas, maka bukan tidak mungkin ini menjadi bahan perdebatan yang melemahkan gagasan besar, gagasan penting yang ingin dibangun gitu. Jadi, Mas, saya kira itu beberapa catatan saya ya. Kalau tadi apakah ini memperkuat sistem presidensial, tadi Prof. Jimli sudah jelaskan, lalu kemudian saya kira itu ya. Itu catatan awal aja. Terima kasih. Terima kasih Bang Sebastian Salang. Teman-teman yang hadir, yang partisipan, silahkan ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengetik atau menulis di kolom chat, nanti saya akan bacakan. Tapi sebelum ke sana saya akan kembali ke Pak Bambang ini. Pak Bambang, ini tadi Pak Profesor Jimli mengatakan pasal 37 itu mempunyai pagar yang begitu kuat. Demikian pula Profesor Yusril kemarin mengingatkan bahwa Pak Bambang sebaiknya tidak terlalu aktif karena ini adalah hak daripada anggota MPR. Tapi kita perlu memikirkan ini segera supaya ini goal. Pak Bambang, bagaimana upaya yang dilakukan pimpinan MPR supaya sebelum RPJP habis tahun 2025, PPHN ini bisa goal masuk ke Undang-Undang Dasar 45, Pak Bang. Gimana ini upayanya supaya sepertiga anggota MPR ini rame-rame mengajukan usulan kepada pimpinan MPR untuk memasukkan PPHN dalam Undang-Undang Dasar 45. Silakan, Pak Bang. Halo? Masih mute, Pak. Masih mute, Pak. Oke. Jadi dapat kita memahami dan memaklumi jika terjadi berbagai pendapat antara Profesor Jimli, Pak Yusril maupun Pak Menteri maupun Pak Sebastian Salang. Sangat tergantung pada pendekatannya. Kalau Pak Yusril lebih pendekatannya pada politik praktis, sementara kalau Pak Menteri lebih pada pendekatan realistis bahwa negara ini butuh haluan. Sementara Pak Profesor Jimli itu lebih kepada pendekatan teknokratis yang memang kalau kita membaca lagi undang-undang khususnya tadi pasal 37 sudah jelas bahwa pembuat undang-undang ketika itu sudah memperhitungkan bagaimana agar undang-undang dasar ini tidak bisa sembarangan atau seenaknya dirubah-rubah sehingga melalui mekanisme yang diatur sedemikian rupa sehingga kesepakatan awal adalah pasal mana yang akan dirubah dengan berbagai argumentasinya. Ini yang sudah kita
lakukan dan kita jalani. Kemudian soal sikap pesimis, saya yakin saya memiliki sikap yang optimis karena bagaimana juga seperti dijelaskan oleh Profesor Jimli tadi bahwa sepenuhnya mayoritas anggota MPR adalah dari DPR dan DPR berasal dari partai politik. Nah, tinggal pendekatan kepada para ketua umum partai politik tentang pentingnya bangsa ini memiliki haluan. Nah, soal Pak Yusril tadi supaya saya jangan terlampau aktif, itu menurut saya pendapat yang sangat naif karena bagaimana juga saya harus lebih bekerja keras daripada yang lainnya. Itu pendapat saya terbalik. Sayalah harus yang bekerja lebih keras daripada anggota-anggota yang lainnya, memotivasi, kemudian mendorong agar apa yang menjadi amanah daripada MPR sebelumnya harus kita wujudkan. Agar tidak dinilai kita tidak bekerja selama 5 tahun atau 5 periode ini. Jadi itulah pendapat saya barangkali Mas Febi, ya. Saya optimis bahwa saya yakin dan saya percaya ini akan terus bergulir dengan cepat dan para ketua umum akan memahami pentingnya negara ini memiliki haluan segera sebelum berakhirnya masa berlakunya RPJMN. Ya. Saya Pak Bambang, Pak Febi. Ya, Pak Bambang tadi Profesor Jimli Asidiki menyampaikan satu pemikiran. Sebaiknya memang konsep dari PPHN itu dibikin pemerintah. Tetapi Pak Bambang kemarin menyebutkan bahwa sebaiknya dipimpin oleh tim yang dibentuk MPR, Badan Pekerja begitu, untuk menyusun PPHN. Sebaiknya menurut Pak Bambang gimana ini? Apakah perpaduan antara pemerintah dengan tim yang dibentuk MPR untuk membuat apa yang disebut dengan pokok-pokok daripada haluan negara itu? Gimana Pak? Ya, jadi tentang substansi daripada pokok-pokok negara ini sekarang sedang dikerjakan oleh Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Konstitusi atau K3. Ya. Nah, dua badan ini mengundang juga para pihak termasuk pemerintah, akademisi, praktisi, dan seluruhnya. Ya. Intinya bahwa PPHN ini harus merupakan perwajantahan seluruh stakeholder bangsa ini. Ya, dari mulai yang mayoritas maupun yang minoritas maupun kelompok-kelompok yang termarginalkan harus ikut duduk bersama-sama di MPR menyusun program-program jangka panjang untuk kepentingan kita semua sebagai bangsa. Tidak boleh ada yang ditinggalkan atau merasa tertinggal dalam pembahasan ini. Bisa saja nanti pembahasannya kita merucut pada pengembangan per pulau. Ya. Kita ingin tahu dan membayangkan bagaimana Papua, Kalimantan, Selatan, Barat, Timur, Tengah, Tenggara, kemudian Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dalam perkembangan beberapa puluh tahun ke depan. Dari sisi peningkatan pendidikannya, dari sisi pendapatan ekonomi rakyatnya, dari sisi inflasinya, dari sisi infrastrukturnya, dari sisi pembangunan sumber daya manusianya, dan seterusnya. Karena ini juga harus melibatkan para tokoh-tokoh di wilayah yang tadi saya sebutkan, termasuk juga kampus-kampus yang tersebar di 34 provinsi yang ada di tanah air kita. Sehingga karena mereka lah yang paling tahu daerahnya dikembangkan seperti apa, sumber dayanya seperti apa, dan keinginan ke depan rakyatnya mau jadi apa atau bagaimana wilayah mereka akan dikembangkan ke depan. Kira-kira begitu, Mas Febi. Oke, terima kasih Pak Bambang. Luar biasa sudah gamblang ini penjelasannya. Dan ini ada pertanyaan dari Mas Ribut Raharjo, pemimpin redaksi Tribun Jogja, mungkin ditujukan kepada Pak Profesor Jimli Asidiki. Pertanyaannya begini, selamat sore, langsung saja. Yang selain yang sudah disampaikan Profesor Jimli soal isu 3 periode, capres independen, presiden threshold, ada lagi isu bayang-bayang orde baru. Pertanyaannya sebenarnya intinya bagaimana, apakah dengan PPHN ini, pokok-pokok daripada haluan negara ini, Prof. Jimli, kemudian calon presiden ketika berkampanye tidak bisa memunculkan visi misinya sendiri,
Artinya apakah nanti calon-calon presiden kita itu visi misinya harus mengacu pada PPHN, manakala PPHN itu sudah masuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kepada Profesor Jimli, mohon izin untuk menyampaikan jawaban apakah ke depan nanti tidak bisa lagi seorang calon presiden dan calon wakil presiden atau bahkan calon gubernur kepala daerah bikin visi misinya sendiri tanpa terkorelasi atau terkoneksi dengan pokok-pokok negara. Silakan, Prof. Halo, Profesor Jimli, apakah masih ada di ruang virtual kita, Pak Jimli? Halo. Ya, silakan, Prof. Baik, jadi haluan negara itu dalam pengertian yang lebih luas ya. Ya. Ada Pancasila, itu haluan negara itu. Ya. Yang kedua ada materi Undang-Undang Dasar, itu haluan negara di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, yang ketiga haluan negara di luar Undang-Undang Dasar. Nah, yang ketiga inilah yang kita sebut GBHN. Ya. Yang mau kasih nama baru PPHN. Tentu rumusannya kan abstrak. Ya. Rumusannya itu umum. Ya. Ya kan, tidak boleh terlalu operasional. Ya. Nah, nanti capres dia akan menjabarkan itu di dalam gaya kepemimpinan dan fokus perhatian, prioritas rencana pembangunan yang ditawarkannya sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi setiap era itu akan ada tuntutan zamannya. Ya. Yang kalau misalnya nggak nyambung dengan harapan rakyat, orang nggak akan pilih. Kan gitu. Ya. Nah, tetapi rujukan konstitusionalnya tetap gitu. Jadi maka merumuskan GBHN atau PPHN-nya jangan terlalu rinci. Ya. Jangan terlalu tebal kayak Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi saya rasa tidak ada masalah itu. Oh, nggak ada masalah ya. 5 tahunan, jadi kan ini 20 tahun. Ya. Nanti setiap capres itu akan menyusun juga agenda perencanaan pembangunan 5 tahunan di eranya dia. Itulah yang dijabarkan di dalam APBN tahunan. Nah, gitu. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Asal dengan syarat jangan terlalu semangat. Misalnya, apakah ibu kota negara, pemindahan ibu kota harus dimasukkan? Ya kan tidak perlu terlalu, itu kan sudah detail. Jadi cukup satu kalimat bahwa jadwal pemindahan ibu kota selama 10 tahun mulai ini tahun sekian sampai tahun sekian. Cukup gitu aja. Ya, jangan detail membangun sekian kilometer, jangan. Itu kira-kira. Ya. Masalah. Ya, terima kasih, Prof. Jadi menjawab pertanyaannya Pak Ribut, jadi PPHN tidak akan mengganggu visi dan misi Presiden karena PPHN dirumuskan secara umum dan boleh saya tambah ya? Ya, silakan. Nah, jadi saya kira sekarang terlepas dari soal pilihan bentuk ya, tap MPR atau undang-undang, yang penting naskahnya dulu harus jadi. Ini 3 tahun nggak lama loh nih. Ini kan gara-gara COVID ini tahu-tahu 2021 ini sudah mau habis lagi. Padahal barusan kayaknya kemarin. Iya. Nah, jadi saya sudah diundang oleh Bappenas minggu lalu. Saya sudah sampaikan, pokoknya terlepas dari perdebatan bentuk hukum, yang penting naskahnya disusun dulu. Dan yang sebaiknya inisiatif karena informasi, tingkat keahlian, dananya, sumber dayanya ada di eksekutif, maka lebih baik eksekutif yang menyusunnya. Hal yang sama juga dengan RAPBN. Tidak ada di seluruh dunia RAPBN disusun oleh parlemen, nggak ada. Yang menyusun itu eksekutif, lalu diajukan ke parlemen untuk diputus. Ya. Jadi gitu, kekuasaan memutus harus di parlemen. Nah, ini juga begitu. Jadi harus kita mempertimbangkan segala sesuatu ya. Kalau lembaga politik itu ada kelemahannya. Forumnya itu forum politik. Seahli-ahlinya ya, yang tadi saya bilang, bukan keahlian yang penting, tapi siapa yang kuasa. Nah, itu di forum politik tuh begitu. Nah, jadi forum politik tuh yang berwenang berkuasa memutus.
bukan yang menyusun. Ya. Itu loh harus dibedakan. Ya. Nah, jadi sekarang pemerintah sudah menyusun. Nah, tinggal nanti judulnya aja diganti. Ya. Gitu loh. Kalau disepakati melalui perubahan kelima Undang-Undang Dasar, ya judulnya PPHN atau GBHN. Ya kalau masih ada waktu, saya mau mengusulkan namanya jangan berubah. Lebih baik kembali ke GBHN. Karena itu istilah yang diwariskan dari the founding leaders. Itu bukan kreasi Orde Baru. Keliru itu cara memahaminya. Nah, jadi saya rasa naskahnya udah disusun aja dulu dalam 2 tahun ini. Tapi yang kita usulkan di pemerintah itu harus dibentuk task force yang partisipatoris. Jangan iras nyusunnya. Harus terbuka, harus akuntabel, dan dia berkoordinasi dan kerjasama dengan tim yang ada di MPR. Nah, yang di MPR fokus pengkajian mengenai bentuk hukum, mengenai materi perubahan Undang-Undang Dasar, dan yang paling penting lobby dengan pimpinan partai. Jadi yang berwenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar ini bukan DPR dan bukan DPD. No, bukan. Tapi anggota MPR. Ingat, pasal 3 mengatakan, pasal 2 mengatakan MPR itu terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Jadi bukan terdiri atas DPR dan DPD. Bukan terdiri atas lembaga. No, bukan. Ya, terdiri atas anggota. Jadi anggota DPR dan anggota DPD itu rangkap jabatan menjadi anggota MPR. Karena itu kalau ada anggota baru, itu pelantikannya itu oleh anggota DPR, oleh ketua DPR atau ketua DPD, dilanjutkan pelantikan oleh ketua MPR. Karena dia statusnya lembaga ketiga ini. Nah, jadi sepertiga anggota MPR yang dipersyaratkan boleh mengambil inisiatif untuk usul perubahan, itu bisa saja dari DPR semua. Tidak ada satupun dari DPD, itu bisa. Tapi kalau dari DPD, kompak misalnya 136 partai, di DPD itu partainya 136. Kalau di DPR cuma 9. Kalau misalnya 136 kompak semua, tidak cukup suaranya untuk sepertiga. Masih butuh 102 orang dari DPR. Maka kunci untuk ide perubahan ini ialah ya DPR ini harus. Nah, maka kesibukan pimpinan MPR saya rasa karena semua pimpinan itu pimpinan partai, ini bagaimana menyatukan langkah semua partai politik untuk menyepakati ke arah mana ini kita mau. Ini jauh lebih penting gitu. Saya rasa begitu. Ya, terima kasih Profesor Jimli. Sekarang ada pertanyaan dari Mas Hasyim Azhari, pemimpin redaksi Pos Kupang. Pertanyaannya sebenarnya sederhana. Bagaimana sikap pimpinan MPR saat ini soal amandemen Undang-Undang 1945 karena masing-masing ketua MPR, masing-masing anggota pimpinan MPR itu tidak satu suara. Ya, Mas Bambang beda lagi, wakil pimpinan MPR beda lagi. Barangkali Pak Bambang bisa menjelaskan bagaimana mengkompakkan ini pimpinan MPR terkait dengan rencana amandemen 1945 dan tadi imbauan dari permintaan dari Profesor Jimli Astidiki supaya bagaimana kemudian disiapkan naskahnya, lalu kemudian dimobilisasi supaya anggota DPR yang bisa mengajukan permintaan untuk segera melakukan amandemen sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Dasar 45. Silakan Pak Bambang. Saya meyakini walaupun saat ini masih ada perbedaan pandangan karena memang banyak pihak menggoreng rencana PPR ini, menggoreng jadi 3 periode, perpanjangan dan seterusnya sehingga menjadi alergi. Tapi saya yakin dan percaya saatnya pasti akan indah. Itu aja kalimat saya. Indah pada saatnya ya Pak ya. Indah pada saatnya. Kayak lagu-lagu ini Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Artinya Pak Bambang optimisme betul. Optimis bahwa dalam periode MPR yang sekarang kita bisa melaksanakan amandemen Undang-Undang 1945 dengan agenda tunggal, yaitu memasukkan pokok-pokok haluan negara atau apapun namanya, bisa garis-garis besar daripada haluan negara
tanpa embel-embel apapun. Ini tunggal, artinya adalah tujuan dari tunggal. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah buat. Ya. Jelasnya kenapa saya yakin, karena tujuan dan niat kita adalah baik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Ya, jadi optimisme itu kan didasari oleh nawaitu, keinginan bahwa ini adalah dari untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan kita di masa depan. Baik, terima kasih Pak Bambang Susatyo. Kami menyampaikan terima kasih juga kepada Profesor Jimli Asidiki, kepada Bang Sebastian Salang, dan tentu saja dengan Pak Menteri Pembangunan Perencanaan Pembangunan Kepala Bappenas, Pak Suharso Manoarfa. Kita sudah sampai di penghujung acara kita karena kita sudah kira-kira lebih dari 2 jam kita ngobrol. Nah, sebelum saya serahkan kembali kepada Mas Domo Ambarita, saya akan membacakan pantun yang sedikit saja. Bahwa air jangan sampai tumpah, beli tahu kuning di Kediri. Maafkan bila ada kata yang salah. Saya, Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya kembalikan kepada Mas Domo Ambarita untuk menutup acara yang sangat luar biasa ini. Dan kita sama-sama berharap bahwa apa yang menjadi optimisme dari Pak Bambang Susatyo betul-betul bisa terlaksana pada periode MPR kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Wah, padahal kita udah siap sampai maghrib ini. Lagi puasa ya. Mantap. Oke. Pantat kita udah panas nih. Terima kasih Mas Febi, Bapak Ibu, baik yang melalui medsos maupun yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya sore ini. Terima kasih juga kepada para pemateri, Ketua MPR Pak Bambang Susatyo, anggota DPD dan mantan Ketua MK Prof. Jimli, Menteri PPN, Kepala Bappenas Bapak Suharso Manoarfa dan Bung Sebastian Salang. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini untuk membangun ketatanegaraan yang baru atau menghidupkan sesuatu yang nilai-nilai yang sudah lama kita warisi, semoga membawa bangsa ini kepada perbaikan. Bapak Ibu, demikian perbincangan kita sore ini. Saya Domuara Ambarita, kalau ada kata-kata yang salah atau keselio lidah, mohon maaf. Sudah dimaafkan. Baik, Prof, terima kasih. Demikian, sampai berjumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Pak Bang, luar biasa. Sampai ketemu lagi, Prof. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Recording stopped. Di sana, ini sudah vaksin. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat yang hadir setiap saat, menemani wilayah demi wilayah dengan jaringan yang tersebar di seluruh Nusantara. Seiring perkembangan zaman, kami mulai beradaptasi bersama majunya teknologi, membentuk dan dibentuk menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Buku bisa saja. Kalau kita makan uangnya, bisa bersifat. Insight berbagi aja, Mas. Kami percaya setiap pelosok punya keunikan dalam ceritanya. Keanekaragaman yang hadir untuk mempersatukan dan saling menguatkan. Dan itulah tugas kami.
membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia.